Salve, perkenalkan nama saya Serafina Enggar dan saya akan membagikan sedikit resume tentang sejarah gereja Indonesia dengan tema misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran terkat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Nah, berikut adalah beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama ada awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Seperti materi yang pertama sampai yang keempat ini. Khususnya di Maluku, namun setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, misi ini mengalami kemunduran. Dan yang kedua, pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1602 sampai 799. Poin yang pertama itu adalah VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan sehingga Katolik mengalami resesi. Yang kedua, banyak umat Katolik yang dipaksa pindah ke Protestan atau menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Nah, yang kita tahu dulu pada zaman pengaruh kebijakan VOC itu banyak orang umat lokal yang dipaksa untuk pindah ke agama Kristen atau Kristen Protestan, dan juga banyak dari mereka untuk menjalankan ibadah mereka secara tersembunyi-sembunyi. Dan yang poin ketiga ini adalah pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1800. Setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Nah, semenjak VOC dibubarkan itu, Hindia Belanda mengambil alih. Seperti mereka membangkitkan kembali agama Katolik itu dan untuk diterapkan di dunia ini. Yang poin kedua adalah pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Poin ketiga, tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Dan poin yang keempat, peran terkait misionaris. Jumlah trekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia, antara lain yaitu Serikat Yesus Jesuit yang aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Terus yang kedua adalah Sotias Verbri Divin SFD, fokus di wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan. Yang ketiga, Kongregasi Misi CM Lazaret mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Dan yang keempat ada Misionaris Hati Kudus MSC, aktif di Papua dan di Maluku. Dan yang kelima, kontribusi misi Katolik, pendidikan. Mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh bruderan atau susteran atau pastor. Yang kedua ada kesehatan, pendiri rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama. Nah, seperti yang ada di Pontianak ini, seperti rumah sakit Antonius. Rumah sakit itu rumah sakit swasta, tetapi dia rumah sakit itu tanpa memandang agama ataupun ras. Dan poin ketiga ada pemberdayaan sosial, membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi,
dan sosial melalui berbagai program kemanusiaan seperti mengadakan sumbangan, sukarela, atau bakti sosial, atau tenaga medis, atau dan sebagainya. Dan yang keenam ini ada tantangan misi Katolik, resistensis dan pemerintah kolonial, terutama pada awal periode VOC, yang dimana kita tahu periode VOC itu adalah periode yang keras dan sedikit kejam, bukan sedikit kejam, mungkin kejam ya. Dan yang kedua ada persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat dukungan dari Belanda, mungkin karena ada dorongan dari VOC, dan itu menjadi umat-umat Protestan itu menjadi lebih percaya kalau kita orang Katolik ini akan pindah ke agama mereka. Yang ketiga ada interaksi dengan agama-agama lokal, khusus Islam yang telah lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Seperti pada zaman belum masuknya agama Katolik dan Protestan, mungkin Islam sudah masuk lebih dulu. Sekian resume pada malam hari ini. Terima kasih, salve.